Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu pesan dari batinnya yang terdalam untuk kamu yang menonton ini. Untuk kamu yang menonton ini, saat ini, inilah pesan dari batinnya yang terdalam. Jadi teman-teman, ada seseorang yang mungkin ingin menyampaikan sebenarnya pesan batinnya ke kamu seperti apa. Sora akan tetap selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, umum, bukan pribadi atau personal ya. Jadi santai aja, kalau nggak cocok masih bisa ditonton di video-video lainnya atau kamu bisa personal reading, oke? Kita lihat ya teman-teman, ada energi apa sih pada saat ini di hubungan ini ya. Kita lihat. Oh teman-teman, di sini ada energi kesedihan, ada energi kekecewaan, kayak gitu ya. Ada energi mendung kalau Sora lihat di sini. Kenapa? Karena mungkin banget ya, ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan yang dimaui, ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan di sini teman-teman ada energi kekecewaan gitu ya. Seperti ingin mencapai sesuatu atau menggapai sesuatu tapi belum tercapai atau mungkin harus tertunda ya. Jadi di sini ada energi seperti itu, atau mungkin ada dari kamu atau ada dari dia yang melakukan tindakan atau perkataan yang mengecewakan atau menyedihkan hati dari si pasangannya gitu ya. Karena bisa vice versa. Kita coba lihat lagi. Dan di sini teman-teman, salah satu akar dari banyaknya kekecewaan ini adalah tentang masalah, memang tidak lain dan tidak bukan adalah masalah tentang finansial. Finansial yang sangat besar teman-teman kalau Sora di sini. Nah, jadi bisa saja antara hati dan kondisi kenyataannya itu adalah sesuatu yang berbeda ya. Jadi mungkin banget hatinya itu kecewa. Kenapa? Karena kok ternyata finansial itu tidak cukup kuat, finansial itu ternyata tidak cukup solid, finansial itu ternyata butuh banget support yang sangat besar gitu ya teman-teman kalau Sora lihat di sini. Dan ini adalah tentang hal-hal realistis lain ya. Dan kalau Sora lihat, tapi di sini untuk masalah gairah, sebenarnya kalian berdua itu masih ada gairah yang kuat gitu loh ya. Terlepas dari hal yang kenyataannya seperti apa gitu ya. Tapi kalau masalah gairah batin gitu ya, gairah itu selalu ada antara kamu sama dia. Jadi kalian tuh dalam diemnya kalian tuh sebenarnya punya hasrat, punya gairah terhadap satu dan yang lainnya teman-teman dalam situasi ini ya. Jadi bisa saja dia itu selalu berhasrat sama kamu atau kamu selalu berhasrat sama dia. Di balik sikap kalian yang cenderung mungkin pasif atau diam ya. Di sini juga ada energi dari tarik menarik sex appeal ya. Jadi mungkin ada memang dari kamu yang menarik dia sangat kuat. Namun di sini juga ada energi banyak sekali kekecewaan ya. Jadi di sini ini memang banyak kekecewaan ini dirasakan oleh si divine feminine teman-teman ya. Kecewa mungkin karena banyak hal yang sudah merasa tersakiti ya. Mungkin ada janji yang tidak dipenuhi, mungkin ada perilaku atau perkataan yang tidak semestinya atau tidak seharusnya. Tapi di sini ada luka, ada kecewa ya. Dan ini sudah berlangsung cukup lama atau begitu banyak kejadian kalau Sora lihat ya. Jadi masih ada duka ya, dan selalu diingat-ingat. Namun di sini meskipun banyak kekecewaan, banyak luka, masih ada hasrat yang ada di sana. Dan di sini juga masih ada sisi yang kayak masih kepingin untuk tahu satu dengan yang lain, masih kepingin untuk kayak ngeliat yang satunya lagi. Jadi meskipun batin kecewa, tapi namanya hasrat itu tidak bisa dibohongi. Masih kepo, masih mau cari tahu, masih peduli terhadap satu dan yang lain ya. Dan di sini sangat mungkin banget sebenarnya ada harapan untuk berkomunikasi ya. Jadi walaupun banyak luka dan diem seperti ini, tapi sebenarnya masih ada saling mau tahu gitu ya. Jadi mungkin kamu stalking dia, dia stalking kamu gitu. Kita lihat ya, siapa sih teman-teman orang ini? Orang ini memang tipe yang mempelajari segala sesuatunya, mempersiapkan segala sesuatunya, dan segala sesuatunya itu buat dia itu harus ada nilainya ya. Jadi dia lihat value-nya ya. Dia akan mengutamakan segala sesuatu yang secara realistis itu lebih berharga atau lebih bernilai untuk dia.
Kamu sangat mungkin berdealing dengan seseorang yang memang secara usia mungkin saja masih muda gitu ya. Kalau Sora lihat cenderung masih muda. Ada beberapa yang baru 20-an gitu ya, atau baru 30 awal. Atau kalaupun nggak dapat secara fisik, secara pemikiran gitu ya. Sangat mungkin banget di sini kalau Sora lihat segala sesuatunya itu seperti giat banget mencari celah untuk yang namanya finansial atau hal-hal yang bisa menguntungkan dirinya. Orang ini itu orangnya langsung pinter banget ngambil hati pada pandangan pertama ya. Ini juga bisa saja menandakan kamu sama dia tuh langsung cinta pada pandangan pertama, langsung ngerasa cocok, langsung ada cinta bersemi, langsung ada romansa yang berbunga-bunga, bergairah gitu deh ya. Pokoknya ada periode-periode kasmaran kalau Sora bilang ya. Dan di sini orang ini sangat suka mendapatkan perhatian yang besar, begitu juga dia suka untuk memberikan perhatian yang besar. Orangnya ini adalah punya sisi orangnya itu cenderung ada posisi yang dalam tanda kutip santai ya. Jadi dia lebih kepada memang tipe mengikuti arus dan keadaan juga ya. Tipenya itu dalam diemnya itu adalah cenderung mengobservasi dan berpikir dengan cara berpikir dia sendiri, yang mungkin banget cara berpikir dia itu berbeda dari orang-orang kebanyakan, atau bahkan berbeda mungkin dari kamu ya. Orangnya cukup unik lah dalam cara berpikirnya kalau Sora lihat. Orang ini juga sangat mungkin sekali dipaksa harus berkorban terhadap situasi dan keadaan ya. Dan ini bisa saja memang yang berhubungan dengan mungkin keluarga. Kalau Sora di sini berhubungan dengan keluarga atau kesehatan. Jadi mungkin kesehatan anggota keluarga itu juga bisa yang harus dia biayakan gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh selalu tampil berusaha menjadi sosok yang kuat ya. Jadi walaupun sebenarnya dia lemah, dia menunjukkan sama kamu dia kuat, dia bisa, dia nggak apa-apa. Orang ini terpuruk dengan segala kondisi dan keadaan yang ada ya. Banyak stres, banyak pikiran, banyak tekanan, banyak hal-hal yang menghujam dirinya dia. Gitu loh sebenarnya. Ya, dan ada ketakutan sebenarnya untuk menghadapi yang namanya kenyataan dan pikiran dia sendiri. Dan ini tipenya pemikir gitu ya. Apa yang sedang terjadi itu memang harus dipikirkan segala sesuatu dengan logika buat dia gitu ya. Dan di sini dia itu sebenarnya sangat-sangat jatuh. Tapi walaupun dia tidak menunjukkan sama kamu, dia menunjukkan seperti sikap seolah-olah tidak berbuat apa-apa. Padahal memang ya dalam posisi yang benar-benar tertekan dan lemah ya. Orangnya sebenarnya sangat sosialis, gampang berkumpul, gampang bersosialisasi dengan orang lain. Dia juga mungkin saja kalau bekerja itu bekerja dengan kelompok gitu ya, dalam artian kerjanya dalam tim ya. Orangnya itu seneng untuk kamu kenalan sama dia mungkin juga sebelumnya dari inner circle kamu, dari pertemanan kamu juga kalau Sora lihat ya, atau dikenalin sama teman-teman kamu juga. Nah, dalam kondisi begitu banyak sakit dan begitu banyak kecewa, kita lihat bagaimana perasaan dia ke kamu pada saat ini. Teman-teman, perasaan dia ini sama kamu pada saat ini, dia tuh merasa kayak aku tuh mengkhianati kamu. Ya, entah memang benar-benar mengkhianati, entah benar-benar dengan literally ada orang ketiga, atau di sini memang ada energi di mana kayak aku mengkhianati kamu dengan tidak memegang janji aku, berbuat berlawan arah dengan apa yang aku omongin, ghosting juga kayak gitu ya, manipulasi juga gitu. Pokoknya intinya adalah sesuatu yang memang mengkhianati kepercayaan kamu. Mungkin kalaupun dia nggak ada orang ketiga, dia ghosting gitu ya. Itu kan juga sebagai bentuk yang ditangkap sebagai pengkhianatan terhadap janji setia misalnya, atau janji nggak akan hilang tapi justru sekarang malah ngilang gitu. Kalau yang Sora lihat ya di sini sih, kalau Sora lihat dia ada sesuatu yang dia lakukan di belakang kamu dan tidak dia bilang gitu ya. Mungkin banyak hal yang tidak dia ucapkan sama kamu, atau tidak dia katakan kepada kamu. Dia memilih untuk pergi tanpa bilang, ghosting atau silent treatment gitu ya. Kamu nggak diblok sih, tapi dicuekin misalnya. Nah, orang ini merasa dalam posisi kayaknya dia tuh sama kamu tuh dalam posisi sudah diambang kejatuhan sebenarnya ya. Di sini dia merasakan ada posisi dia diambang kata-kata pisah sama kamu gitu ya, sudahan sama kamu. Kenapa? Karena di sini sangat mungkin ada energi yang namanya dia ngerasa ini sudah mentok ya, mungkin ini sudah tidak ada jalan keluar, ada energi keputusasaan, energi di mana dia ngerasa kayaknya
sulit untuk sama-sama ya. Tapi di sini juga ada energi dari melepaskan itu sangat sulit, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena di sini kalau Sora lihat, dia tuh selalu masih mikirin kamu, dan gak tahu kenapa ya, kamu kayaknya ngomongin hal-hal yang itu kayak teriang-iang di dia, teman-teman. Ya, jadi kamu tuh, kata-kata kamu itu membuat suatu kemelekatan buat dia, yang membuat dia tuh campur aduk perasaannya, antara perasaan merasa bersalah, entah perasaan yang kayak, oh bener ya, sebenarnya yang kamu omongin tuh hal yang bener gitu loh. Ya, mungkin kamu pernah ngomongin dia, pernah ngingetin dia tentang soal masalah kenyataan kayak gitu. Jadi artinya kalau Sora di sini, mungkin ya ada beberapa dari kalian itu memang yang tipenya itu sangat peka ya, ada beberapa yang punya intuisi sangat bagus. Jadi kamu tuh udah ngomongin hal duluan yang kayaknya nanti gini deh, mungkin nanti gini gitu. Jadi atau yang berupa peringatan, kamu nanti jangan gini ya, kamu nanti jangan gini, karena kamu sudah punya firasat sebenarnya gitu loh, dan sudah kepikiran gitu loh ya, atau kamu tuh udah punya analisa, oh dengan posisi dia kayak gini, dia kemungkinan akan seperti ini gitu. Nah, hal-hal tersebut dan pernah kamu komunikasikan sama dia, itu jadi semakin membuat beban dia tuh kayak makin gimana ya, kayak makin kepikiran gitu loh. Waduh, tapi di satu sisi apa yang kamu ngomongin bener nih, sekarang jadian gitu ya. Kita lihat lagi ya. Di sini juga teman-teman, di satu sisi walaupun terasa sangat mentok gitu ya, tapi di satu sisi dia itu masih merasa dia itu punya romansa sama kamu, masih ada gairah yang tadi Sora bilang, masih ada cinta di sana, masih ada rasa kepengenan untuk sama-sama. Jadi di sini ada perasaan yang kontras sebenarnya. Kenapa sih dia itu diem-diem di belakang kamu? Ya kita coba lihat kenapa dia diem-diem di belakang kamu, nggak terbuka. Di sini teman-teman, dia tuh kayak pingin berjuang sendirian. Ya, satu, dia pengen berjuang sendirian. Jadi kayak dia tuh kayak pengen nunjukin, aku tuh bisa, aku kuat, aku mampu sendiri. Ya, dia seperti tidak mau berbagi kegalauan dan stres dia sama kamu. Itu satu. Kedua, ada energi yang memang dia ego. Ya, kayak udah aku ini yang aku anggap benar, dia akan mempertahankan itu. Jadi dia kayak ngerasa pemikiran dia aja yang benar gitu loh ya. Orang salah gitu, itu juga ada. Terus di sini kalau Sora lihat, dia tuh ngerasa juga kayak dipojokkan sama situasi dan keadaan. Dan menurut dia, aku harus berfokus sama tindakan aja daripada banyak bicara menjelaskan. Toh kalau ada apa-apa, aku juga akan disudutkan dan aku harus berjuang menjelaskan sendiri gitu sih. Intinya adalah ada energi di mana dia ngerasa aku harus fokus berjuang sendiri gitu ya. Artinya dia tuh juga takut mungkin dipojokkan, disudutkan gitu ya, tentang apapun ya yang dia lakukan, karena dia ngerasa kayak serba salah. Atau aku apapun yang dilakukan, orang-orang selalu menyudutkan aku. Itu ada. Oke. Sekarang kita ke energi ya. Sebenarnya perasaan batin apa yang dia rasain ke kamu? Ingat, ini adalah Sora ambil apa adanya. Sora nggak tahu ini dapat kartunya seperti apa. Semoga ini adalah yang benar-benar bisa disampaikan dia ke kamu. Tanggapi secara bijak ya. Yang pertama, dia itu sebenarnya mempertanyakan gitu loh ya, apakah memang relationship ini kita itu memang bisa sama-sama atau tidak. Nah, sebenarnya di sini ada satu sisinya dia tuh yang doubting bahasa Inggrisnya. Artinya apa? Meragukan atau tidak yakin gitu ya. Kita bisa nggak ya sama-sama menjembatani mungkin perbedaan kita, menjembatani mungkin komunikasi kita, atau menjembatani segala masalah, atau bisa nggak kita menghadapi segala rintangan kayak gitu ya. Jadi kalau Sora lihat ini seperti seseorang yang 50-50 gitu ya, antara dia itu sebenarnya yakin dan nggak yakin sama kamu. Bukan sama kamu ya, mungkin bagaimana kalian itu menyelesaikan atau mengelola masalah. Aku sadar kalau masalah ini banyak dari aku ya. Ada banyak personal issue, artinya dia menyadari banyak masalahnya itu dari dia, teman-teman. Dari sikapnya, dari pikirannya, dari keadaannya gitu ya. Jadi orang ini kayak menyadari kayak aku tuh harus masih banyak yang memang harus aku selesaikan dan harus aku beresin ya. Dia menyadari kalau banyak hal yang harus aku beresin dan aku selesaikan. Aku ribet banget sih. Nah, coba di sini. Oke. Lalu, jadi dia menyadari salah satu sumber masalahnya tuh ada di dia gitu, bukan di kamu gitu loh. Dan aku tuh punya banyak banget hal yang aku pikirkan di dalam kepala aku. Jadi memang realistis apa adanya, teman-teman. Kalau boleh dikatakan secara jujur, kamu tuh bukan jadi prioritas utama, atau masih banyak hal-hal lain. Jadi kamu tuh kayak berdesakan dengan banyak hal di dalam kepalanya dia gitu ya.
Dan aku tuh belum berubah. Sampai sekarang aku masih menjadi sesuatu yang sama dari terakhir kita komunikasi atau berpisah. Artinya apa? Di sini teman-teman, makanya dia menyadari kan, personal isunya tuh banyak. Dan dia tahu mungkin harus banyak hal yang dia rubah. Pemikirannya dia, perilakunya dia, egonya dia. Dan sampai sekarang dia belum bisa merubah itu. Aku tahu, aku mendapatkan karma yang banyak datang ke aku. Artinya apa? Orang ini sekarang mungkin banget sedang menjalankan karmanya dia sendiri, ya. Entah karma dia secara personal dari orang lain atau perilaku dia atau perkataan dia, atau karma karena memang mungkin memperlakukan kamu sesuatu, ya. Itu kan kita nggak pernah tahu, karena karma yang terjadi itu nggak pernah ngomong, oh ini aku datangnya dari mana gitu ya. Intinya, dia sedang menjalankan banyak hal baik atau hal buruk dari perilakunya dia. Aku tuh banyak banget loh belajar banyak hal dari koneksi di antara kita. Jadi artinya orang ini merasa koneksi di antara kalian tuh memang banyak pembelajaran ya. Entah secara personal, entah secara spiritual. Begitu banyak perbedaan di antara kita, dan yang dia khawatirkan perbedaan kalian, mungkin perbedaan keyakinan, perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan ego, perbedaan pikiran, perbedaan dalam merespon sesuatu. Itu dia merasa kayak ada kekhawatiran dia itu hanya akan semakin menjauhkan kalian, bukan mendekatkan kalian. Makanya dia masih punya banyak keraguan. Aku merasa terperangkap dalam situasi aku pada saat ini. Jadi teman-teman, orang ini merasa sangat-sangat terperangkap dalam situasi dia yang ada sekarang. Dia merasa nggak bisa bergerak, dia merasa nggak tahu harus ngapain, bingung, linglung, ya. Aku tuh hanya belum siap sekarang. Jadi ini adalah orang yang mau jujur sama kamu. Kalau dia itu memang sebenarnya belum siap sekarang. Ini adalah juga masalah timing, karena orang ini masih terperangkap dalam situasi dan keadaan saat ini. Kamu tuh cuma nggak tahu, aku tuh masih nyimpan foto kamu loh. Artinya orang ini memang masih sangat mungkin teman-teman punya foto-foto di antara kalian itu, masih ada foto-foto yang dia simpan ya. Jadi masih teringat-ingat sebenarnya. Kamu tuh banyak men-trigger aku, trauma dan sebagainya, yang sebenarnya itu adalah proses pendewasaan dia gitu ya. Makanya kalau Sora bilang tadi kan, dia bilang dia banyak belajar, bener gitu loh. Kenapa? Banyak hal yang mungkin dia belum mengerti, tapi dengan kamu dia jadi belajar untuk mengerti hal itu. Orang ini masih rajin stalking kamu, sosial media kamu, mantauin kamu gitu ya teman-teman. Aku siap sebenarnya untuk minta maaf sama kamu, ya. Orang ini siap berbesar hati untuk minta maaf. Hanya kalau Sora lihat, yang memang masalah timing aja yang belum siap teman-teman. Di balik itu semua keputusasaannya, dia itu masih berharap kalau dia itu masih punya masa depan sama kamu. Ya, orang ini masih punya masa depan sama kamu, ya teman-teman. Aku tidak bisa bahagia sepenuhnya dengan hidup aku sekarang. Jadi kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya sedang tidak bahagia dengan hidupnya, ya. Dia tidak bahagia dengan hidupnya. Jadi apapun yang kamu lihat, sebenarnya dia itu tidak bahagia sama hidupnya. Lalu Sora, apa yang akan terjadi di antara kami ke depannya? Apakah ada kebersamaan? Apakah ada perpisahan? Oke. Siap ya, satu kartu. Di sini teman-teman ada energi melewati rintangan, melewati masalah, dan ada energi yang namanya pergerakan. Artinya, teman-teman, ini semua masih proses perjalanan, masih proses peperangan antara pribadi dan personal, ya. Kalau Sora lihat, masih ada keinginan dari kalian berdua itu sebenarnya memperjuangkan. Ya, tapi memang tipe memperjuangkannya ini dua-duanya, yang selain memperjuangkan secara penyembuhan secara pikiran, batin, personality, perbaikan diri, di sini juga ada perjuangan secara finansial. Artinya, setiap langkah yang mau dilakukan itu memang harus berujung kepada sesuatu yang memang benar-benar realistis gitu ya. Kalau Sora di sini bisa nggak ada kebersamaan? Kalau Sora bilang di sini sangat mungkin ada kebersamaan, tapi memang butuh yang namanya waktu sih. Ada kebahagiaan, ada pelangi di ujungnya setelah perjuangan ini, ya. Jadi
Memang karena kartunya banyak pentacles juga, jadi ini ngomongin tentang perjuangan realistis dan materialisasi itu butuh waktu yang lama gitu ya. Karena di sini memang harus ada yang diutamakan ya. Dan angka 10 adalah angka tertinggi atau angka pencapaian terakhir. Artinya proses yang akan dilalui ini memang masih sangat panjang ya teman-teman, butuh kekuatan, butuh realistis. Tapi di sini terlihat gambar pelangi. Jadi jelas hubungan ini punya yang namanya harapan. Terus jadi Sora, aku kudu gimana ya, menanggapi ini? Oke, kita ambil beberapa kartu. Teman-teman, kalau memang kamu benar-benar mau fokus sama orang ini, berintegritaslah ya, bermanifestasilah dan setialah. Kalau memang kamu benar-benar cinta dan sayang dan tulus dan rela berkorban, memang dibutuhkan integritas dalam hubungan ini. Tuh kan? Butuh integritas dan butuh kesetiaan. Oke, jadi apa yang bisa kamu lakukan adalah kamu jujur ya, manifestasikan yang terbaik, lalu tunjukkan kesetiaan kamu dan konsisten kamu apapun yang terjadi, dan yang terakhir adalah percaya. Ini memang hanya bisa dijalankan dengan yang namanya trust, keyakinan, kepercayaan, keimanan bahasanya ya. Jadi kalau memang kamu yakin, kamu percaya hubungan ini pasti bisa jalan, Sora pasti bisa berhasil, pasti bisa bla 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 bla, silahkan ya, silahkan kamu tunggu, silahkan kamu manifestasikan sambil kamu usahakan dari pihak kamu. Apa yang terbaik yang bisa kamu lakukan? Dukung melalui doa. Kalau memang dia belum siap untuk datang ya, bawa dalam doa, bawa dalam keyakinan kamu ya. Itu sih yang Sora cuma bisa bilang dari kartu ini ya. Jadi memang ini cuma buat untuk kalian yang percaya aja sih, hanya untuk kalian yang punya iman aja gitu. Jadi kalau memang yang nggak yakin, yang nggak ada keimanan untuk ke arah sana, maksudnya bukan keimanan gimana ya, maksudnya kamu tuh nggak yakin gitu orang ini bisa bakalan berakhir sama kamu, berarti ini bukan pembacaan untuk kamu ya. Dan mungkin kamu tidak perlu menunggu dia. Tapi kalau kamu dari awal sudah punya keyakinan bulat, sebulat tahu bulat digoreng dadakan ya, pokoknya bulat banget, sebulat bola pingpong, nah go ya. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar karena ada proses panjang di sana. Aku udah bilang ya, prosesnya panjang. Kalau udah ngomongin panjang tuh bisa makan tahunan bahkan ya. Sora hanya bacain realistis apa adanya. Aku bukan tim baca kartu, keluar kartu apa bacanya kemana-mana. Oke? Untuk teman-teman yang ingin membersihkan energi negatif, silakan ada kristal piramid cleansing, harganya 200.000, bisa dibeli selagi masih ada. Pada saat ini stok sisa 3. Kalau ini udah habis, udah nggak di restock lagi. Dan kamu bisa pesan di Instagram Sora_tarot, bisa dipakai buat healing, pembersihan, bantu tidur, bantu kerja konsentrasi juga ya. Ini tuh ada gunanya ditaruh, makanya kayak sekarang nih, Sora kalau baca itu taruh di sini membantu lebih clear ya. Atau teman-teman yang pengen personal reading juga bisa, pengen beli barang juga bisa di Instagram Sora_tarot. Oke? Kita lihat astrologinya. Aries, Libra, Virgo, Taurus, Aquarius, Scorpio, Sagittarius, Virgo, dan ada Gemini. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba lihat untuk alfabet yang terungkap. N, L, P, C, W, J, N, Y, S, R, W, M, E, M, S, U. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini dan ada H ya. 1, 2, 3 paus. Oke, bisa juga plat nomor kendaraan, nama kota, nama tempat, inisial, dan sebagainya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik buat kamu. Dan jangan lupa main ke Instagram Sora yang pertama, Instagram YouTube Sora yang pertama, Sora yang Tarot. Terima kasih Saharaku. Bye-bye.